Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama semuanya. Tapi sebelumnya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu akan kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Oke, bagaimana? Sudah kenal semuanya ya? Oke, kalau begitu kita akan mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Materi yang akan kita bahas pada kali ini adalah materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum saya mulai, saya mau bertanya kepada anak-anak semuanya. Apakah di sini anak-anak pernah berwisata atau tamasya atau jalan-jalan ke suatu tempat? Pasti pernah ya? Jadi ketika anak-anak jalan-jalan atau berwisata, kalau anak-anak lihat kiri kanan, ya, atau di depan kalian atau di belakang kalian, pasti kalian akan melihat ada pohon-pohonan, ada bunga, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Atau bisa juga anak-anak bisa melihat ada hewan-hewan seperti serangga, atau mungkin burung, dan lain sebagainya. Atau bisa juga anak-anak ketika cuaca sedang terik, panas matahari. Apa yang kalian rasakan? Panas ya, panas. Kemudian ketika cuacanya mendung, atau turun hujan, maka apa yang anak-anak rasakan? Kedinginan. Ya. Jadi tadi ada tumbuhan, ada hewan, ada panas matahari, kemudian ada hujan. Itu semuanya adalah bagian dari lingkungan. Maka, apa itu lingkungan? Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di luar individu yang dapat mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan ya. Lingkungan ada dua. Jadi lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan komponen biotik, dan yang kedua disebut dengan komponen abiotik. Apa itu komponen biotik? Apa itu komponen abiotik? Mari kita belajar bersama-sama. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi segala sesuatu yang hidup yang ada di sekitar kita itu disebut dengan komponen biotik. Contohnya, makhluk hidup yang kita lihat hampir setiap hari mungkin ya, ada namanya hewan, ada tumbuhan, bahkan kita, manusia ini adalah termasuk dengan komponen biotik. Jadi komponen biotik adalah segala sesuatu yang ada di bumi ini yang hidup. Itu disebut dengan komponen biotik. Kemudian berdasarkan dengan fungsinya, komponen biotik dibagi menjadi tiga. Apa saja itu? Yang pertama adalah produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Kok bisa ya, bisa membuat makanan sendiri? Jadi, komponen biotik berupa produsen ini bisa membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Apa itu? Ya, tumbuhan. Ya, tumbuhan adalah merupakan komponen biotik yang mana bisa membuat makanannya sendiri. Ada istilah fotosintesis. Ya. Jadi fotosintesis adalah kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Yang termasuk dalam kategori produsen ini adalah tumbuhan yang memiliki klorofil atau zat hijau daun.
Yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan hasil pengolahan makanan dari kelompok produsen. Beda dengan produsen tadi, kalau produsen bisa membuat makanannya sendiri. Akan tetapi, konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen sangat tergantung dengan adanya produsen. Yang ketiga adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan jasad dari makhluk hidup lain yang telah mati. Yang termasuk dalam kategori ini adalah jamur dan bakteri. Setelah diuraikan, makhluk hidup yang telah mati tadi atau jasadnya yang telah mati tadi akan diuraikan menjadi zat hara atau unsur hara, yang mana zat hara ini akan sangat bagus sekali untuk kesuburan tanah. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah semua benda mati yang bermanfaat dan memiliki pengaruh terhadap makhluk hidup lainnya. Yang termasuk dalam komponen abiotik ini adalah semua benda mati di sekitar kita, seperti udara. Seperti kita ketahui, udara sangat bermanfaat bagi kita. Contohnya, di lapisan bumi kita ini diselubungi oleh udara yang disebut dengan atmosfer. Kemudian yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari itu sangat penting sekali bagi keberlangsungan seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia saja, tapi semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah tanah. Tanah adalah merupakan tempat tinggalnya makhluk hidup. Dalam tanah terdapat banyak zat-zat yang sangat berfungsi atau sangat berguna bagi tumbuhan. Bahkan bukan hanya bagi tumbuhan, juga bagi makhluk hidup lainnya. Kemudian ada air. Kalau anak-anak tidak minum, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Mati ya. Ya, air merupakan salah satu unsur abiotik yang juga sangat penting bagi keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi. Atau sangat penting sekali bagi keberlangsungan kehidupan yang ada di bumi ini. Bagaimana anak-anak? Lingkungan memiliki banyak contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Beberapa contoh interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik dalam lingkungan adalah tumbuhan. Tumbuhan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan. Dengan proses tersebut, tumbuhan mampu untuk tumbuh dan berkembang. Contoh lainnya adalah interaksi antara kura-kura dan tanah. Beberapa kura-kura mengubur diri di dalam tanah ketika temperatur udara terlalu panas. Kura-kura berlindung di tempat yang sejuk di bawah tanah. Kemudian contoh lainnya, gajah dan air. Gajah ketika haus akan meminum air. Faktanya, semua komponen biotik yang ada di lingkungan atau di ekosistem kita membutuhkan air agar tidak dehidrasi atau kehausan, yang nantinya akan membuat komponen biotik akan mati. Oke anak-anak, sekarang coba anak-anak lihat keluar jendela yang ada di rumah kalian. Kemudian, cobalah identifikasi interaksi apa saja yang terjadi antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi di rumah kalian. Bagaimana anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini? Ya, jadi mungkin itu saja yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.